warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman sejawat sekalian, baik yang ada di Jawa Timur maupun di Bali, maupun ada juga sebagian teman dari Makassar. Jadi pada hari ini kita akan mengadakan suatu webinar di bidang gastrohepatologi, di mana temanya adalah perdarahan portal hypertension. Pada siang ini ada dua pembicara, yaitu Prof. Wibawa dan Dr. Purnomo Budi. Jadi untuk mempersingkat waktu kami persilakan Prof. Wibawa untuk memulai presentasinya, Prof. Selamat sore para sejawat sekalian. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Kitong sebagai moderator, kepada Dr. Purnomo Budi serta sejawat Gastro di Surabaya yang telah mengundang saya untuk ikut berpartisipasi pada acara webinar kali ini yang membahas tentang hipertensi portal, terutama pada masa pandemi dari COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk juga Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ferin yang sudah mengundang saya untuk berpartisipasi pada kesempatan ini, dan juga terima kasih atas sponsorshipnya sehingga acara webinar ini bisa terlaksana. Saya mulai dengan apa yang menjadi tugas saya. Topik saya adalah Challenge and Management of Portal Hypertension Patients in COVID-19 Pandemic. Agenda saya mulai dari epidemiologi, kemudian bagaimana COVID-19 mempengaruhi tata laksana kita pada perdarahan varises, kemudian tantangan yang terberat untuk mengobati varises pada era atau situasi COVID-19 ini adalah apa, dan rekomendasi terapi yang diberikan oleh beberapa guideline, terutama untuk strategi tata laksana variceal bleeding di era COVID-19 pandemic ini. Terakhir saya akan sampaikan beberapa pesan untuk para sejawat sekalian. Sejawat sekalian, para dokter umum, presiden, spesialis maupun konsultan yang terhormat, saya mulai dengan sedikit cerita tentang pandemi. Sejak didengungkannya oleh WHO bahwa infeksi COVID-19 ini adalah suatu masalah pandemi menyebar ke seluruh dunia, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama tampak bahwa semua negara melaporkan adanya kasus COVID-19 ini di masing-masing lokasi. Ya, ini data epidemiologi tentang pandemi COVID-19 ya. Seperti kita lihat hampir seluruh dunia termasuk di Indonesia ya. Dan sudah kelihatan slide-nya ya. Ini misalnya Indonesia menunjukkan angka kira-kira 3 hari yang lalu ini 46.000, hari ini atau kemarin, hari ini mungkin belum karena sore biasanya dilaporkan, itu sudah sampai 48.000 di Indonesia. Ini untuk dunia, ya, kasusnya sekitar 8.900.000 sampai 9 juta, meninggal 468.455. Ini kematian per 100.000 penduduk. Kita lihat Indonesia tingkat kematiannya 0,9%, ya. Ini data beberapa hari yang lalu ya. Kemudian, nah ini dengan angka seperti ini cukup mengagetkan kita bersama ya. Jumlah kasus begitu banyak yang meningkat dan juga angka kematian cukup tinggi ya. Seperti di Amerika ini, ya, growth-nya sangat tajam peningkatannya, di Brasil, di Italia, di Prancis, di Spanyol, India, ya. Ini menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang banyak dengan angka kematian yang cukup signifikan. Di sini menunjukkan seberapa yang kita lakukan uji diagnostik ya COVID-19 ini pada kasus-kasus yang terkonfirmasi. Ini per Juni 21 ya, 2 hari yang lalu ya. Kita lihat di sini di beberapa negara ya,
Kalau di Indonesia itu sekitar 8,5 ya tes per jumlah kasus yang positif ya. Nah ini update yang terakhir jumlah kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal kemarin ya 22 Juni. Indonesia itu kasus positif 46.845 bertambah 954 hari kemarin, ini yang sembuh, kemudian ini yang meninggal. Ini yang di bawah angka di Bali ya. Di Bali jumlahnya sekarang kemarin bertambah 35 orang, 1080 ya, kemudian sembuhnya 615, total meninggal ada 9. Nah itu sedikit gambaran tentang apa yang kita lihat dari pandemi COVID itu di seluruh dunia, bahkan termasuk di negara kita dan juga di Bali adanya. Kita akan beranjak ke topik berikutnya, bagaimana adanya pandemi ini mempengaruhi tata laksana kita pada perdarahan varises subvagus. Sebelumnya kita mulai dulu sedikit dengan apa itu sistem sirkulasi portal. Sistem sirkulasi portal itu ada dua dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah hepatic portal system, itu adalah suatu sistem yang mengalirkan aliran darah vena yang disebut vena portalis ya, portal vein yang mengalirkan dari seluruh organ perut, limpa, usus ya masuk ke dalam sistem sirkulasi portal, dia berakhir menuju ke hati ya. Sistem sirkulasi portal yang kedua adalah hipofisial portal system ya. Ini menghubungkan hipotalamus dengan pituitary anterior. Manifestasi daripada hipertensi portal itu ada berbagai macam manifestasinya ya. Yang jelas karena hambatan aliran darah dari sirkulasi portal yang masuk ke hati ini mengakibatkan tekanan bertambah tinggi, sehingga tekanan yang tinggi ini tidak mungkin dilayani oleh satu pembuluh darah yang seolah-olah dibuntu di hati ini, maka dia akan mencari jalan pintas. Muncullah kolateral, sirkulasi kolateral, arterial shunting misalnya ya, ada varises di esophagus karena pembuluh darah porta ini juga menerima aliran balik dari vena gastrica sinistra, ya, jadi ada varises di esophagusnya, kemudian ada caput medusae, ada hemoroid, asites yang sangat bermakna. Dan bagaimana kita menentukan bahwa terjadi hipertensi portal? Jadi kita harus memahami apa yang dikenal sebagai hepatic vein portal gradient ya. Hepatic vein pressure gradient. Jadi perbedaan tekanan yang diukur antara wedge hepatic pressure, di sini normalnya 6 mm eraksa, dengan free hepatic pressure, ini 2 mm ya. Jadi hepatic vein pressure gradient ini dalam keadaan normal itu 6 kurangi 2 ya. Kalau dia meningkat lebih dari 5 mm eraksa, maka ini disebut sebagai hipertensi portal. Ya. Nah, seberapa tinggi daripada tekanan portal ini menggambarkan signifikansi klinis ya. Kalau 1 sampai 5 ini normal ya, kalau kita lihat tadi gradient antara wedge sama yang free. Kalau dia 6 sampai 10 ini hipertensi portal yang preclinical ya. Kemudian kalau lebih atau sama dengan 10 mm eraksa, ini disebut clinical significant portal hypertension. Kemudian kalau dia naik di atas 12 mm eraksa, kemungkinan risiko untuk perdarahan atau rupture itu tinggi. Kemudian 16 lebih atau sama dengan, ini mortalitas yang meningkat. Kalau lebih atau sama dengan 20 mm eraksa, ini biasanya sudah sering terjadi mortality, treatment failure, terutama pada perdarahan akut yang berat. Nah ini dalam skematik yang lain ya, yang menunjukkan apa yang terjadi dengan perbedaan daripada HPVG ini ya. 10, 12 ini ya, mulai bleeding varisesnya, ini 16 sampai 20 ini kegagalan terapi dan mortalitas yang akan meningkat. Nah, portal hipertensi ini sering kita jumpai pada penyakit hati yang menaun ya. Jadi karena ada yang pre-hepatik, hepatik, dan post-hepatik. Pada sirosis ini disebut hipertensi portal yang hepatik ya.
Jadi karena fibrosis yang diffuse itu menyebabkan aliran porta ke dalam parenkim hati itu mengalami hambatan sehingga pressure-nya akan meningkat ya. Disebut hipertensi portal kalau dia lebih dari 5 mm air aksa ya. Caranya menghitung sudah disebutkan tadi dengan melihat gradient daripada hepatic venous pressure-nya ya. Normalnya 3 sampai 5. Apa yang terjadi kalau timbul hipertensi portal? Ada beberapa komplikasi yang mungkin timbul akibat terjadinya hipertensi portal. Yang pertama yang paling sering dan merupakan penyebab kematian yang paling tinggi pada sirosis adalah perdarahan daripada varises gastroesophagus. Kemudian mungkin terjadi juga ensefalopati hepatik, asites, bahkan tidak jarang asites yang refrakter, dan juga sindroma hepatorenal. Jadi ini komplikasi daripada hipertensi portal, dari bleeding esophageal varices, hepatic encephalopathy, ascites, dan sindroma hepatorenal. Makin besar tekanan yang normal esophagus, kemudian makin tinggi HPVG-nya, ini portal hipertensi ini mulai nyata menimbulkan varises di esophagus ya. Kemudian kalau makin tinggi ya 12 atau lebih milimeter air aksa HPVG-nya, maka di sini sudah mungkin muncul perdarahan daripada varisesnya ya. P05 konsensus menyatakan bahwa HPVG yang lebih atau sama dengan 10 ini merupakan prediktor yang cukup baik untuk memperkirakan bahwa pasien yang kita hadapi itu sudah terbentuk varises pada esofagusnya ya. Nah ini satu studi yang cukup bagus yang bisa kita pakai untuk pegangan ya. Kalau kita melakukan, fibroscan misalnya, kita melihat berapa nilai elastografinya, kita cocokkan dengan skor Metafir F1, F3 ini ya belum sirosis, F4 ini sirosis ya. Tergantung dari berapa besarnya HPVG, maka dia dibagi menjadi 1, 2, 3, dan 4. 1 dan 2 ini stadium yang masih compensated ya. Kalau yang 2 lebih dari 10 mm air aksa, sudah terbentuk varises di esophagus. Tapi F4 yang ini sudah mulai 12 mm air aksa atau lebih, ini disebut stadium 3, ini sudah disebut sirosis dekompensata. Demikian juga yang F4 dengan HPVG lebih dari 16 ya. Ini bleeding sudah makin nyata, asites, ensefalopati, infeksi bakterial ya, karena translokasi sudah mulai nyata pada pressure makin tinggi, bakterial translokasi makin banyak kemungkinan, juga termasuk hepatorenal syndrome. Yang paling bawah yang cukup menarik adalah 1 year mortality. Makin ke kanan, makin berat tekanannya, makin tinggi derajat fibrosisnya, kalau kita lihat dari metafirnya, ini makin besar risiko mortalitasnya. Nah ini menunjukkan bagaimana titik tangkap therapeutic approach yang bisa kita pakai pada hipertensi portal ini ya. Misalnya meningkatnya resistensi di intrahepatik ya. Untuk fungsional, pendekatan fungsional ini kita pakai beta blocker dan non-selektif yang baik, hasilnya disebutkan carvedilol, bahkan carvedilol dikatakan lebih bagus daripada propanolol yang sering kita pakai sehari-hari di rumah sakit pendidikan. Kalau bisa mechanical komponen daripada resistensi intrahepatik ini kita koreksi etiologinya, ini yang terbaik ya. TAPS mempunyai tempat di sini ya. Kemudian varises ini kita bisa dekati dengan endoskopik terapi, dengan ligasi, dulu dengan skleroterapi, atau dengan yang terbaru dengan balloon occluded retrograde transvenous obliteration. Jadi melalui kateter masuk ke pembuluh darah dilakukan obliterasi daripada varises ini. Kalau ada sistemik, portosistemik kolateral ya, ini yang disebabkan oleh karena angiogenesis, karena SAM ya, ini peningkatan daripada portal venous flow-nya ya, ini cardiac output meningkat, di sini peranan daripada beta blocker yang non-selektif ini yang bagus ya. Ini juga pada dilatasi splanik ya, pembuluh darah sirkulasi splanik. Ini NS-BB ini ya, non-selective beta blocker, somatostatin dan analognya, atau ya vasopressin analog, ini mempunyai tempat di sini ya, untuk mengatasi
dilatasi daripada sirkulasi silanik sehingga efektif tekanan atau volume yang beredar dalam sirkulasi bisa tercapai. Ya. Nah, ada beberapa dimensi yang baru katanya pada hipertensi portal ya, menyangkut juga peranan daripada translokasi bakteri ya. Jadi ini hipertensi portal, kemudian mungkin ditemukan secara kebetulan pada imaging atau pada endoskopi kita menemukan varises esophagus atau varises gaster ya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium, ultrasonografi, pemeriksaan fisik yang cermat ya. Ada disfungsi hati enggak, ada nudul di hati enggak, ada lobus caudatus bertambah besar apa tidak. Kalau iya, ini kemungkinan sirosis besar. Adakah varises yang mempunyai risiko tinggi? Kalau iya, profilaksis pendekatannya ya, profilaksis dengan medis ya. Kalau tidak, monitor saja ya. Kalau di atas threshold ini, ya, ini tidak ada bukti yang jelas tentang sirosis. Kita lakukan pengukuran dengan liver stiffness measurement ya, elastografi ya. Berapa? Di bawah threshold misalnya kita lanjutkan dengan US Doppler atau MRI. Ada portal vein thrombosis enggak? Kalau tidak, kasus yang semacam ini dilanjutkan dengan biopsi atau juga kasus-kasus yang indeterminate. Kalau dia new diagnosis yang sudah sirosis tapi masih kompensata, maka Boveno 6 merekomendasikan suatu pendekatan yaitu dengan mengukur elastografinya dengan LSM-nya yang mereka kurang 20 kPa dan plateletnya lebih dari 150, ini bisa tidak perlu di endoskopi, di monitor saja. Tapi kalau dia lebih dari 20 ya atau plateletnya kurang daripada 150, ini menurut Boveno 6 kriteria, ini adalah kasus yang perlu dilakukan endoskopi ya. Kalau terdapat varises yang high risk ya, profilaksis. Kalau tidak, cukup dimonitor saja. Ini dipublikasi cukup baru di Liver International tahun 2020. Dan di dalam review ini yang cukup menarik yaitu carvedilol, statin dan antikoagulan dikatakan merupakan tata laksana hipertensi portal yang promising, yang cukup menarik. Early tips intervention juga bagus untuk mereka yang mengalami variceal hemorrhage ya, terutama mereka dengan high risk, dan ini juga bisa improve survival. Nah, apa peranan daripada pandemi COVID ini pada tata laksana pasien kita dengan cirrhosis ya? Ada 3 tahapan di sini, yang awal first wave, kemudian di sini second wave, dan yang terakhir adalah third wave. Di sini yang second wave mungkin nanti dalam waktu tidak terlalu lama mudah-mudahan kita bisa mencapai ini ya. Jadi normal clinical operation resume, jadi kondisi normal baru, new normal. Ini yang pertama-tama kita hadapi ya, physical distancing. Kemudian ini juga mempengaruhi, ternyata banyak pasien yang enggan ke rumah sakit, ya, delay dalam screening, elektrik terapinya ini sering ditunda. Ini untuk yang mereka punya fasilitas transplantasi baik living donor maupun kadaver, ini mengalami hambatan-hambatan ya. Nah, keterhambatan di fase awal ini dia akan menumpuk di second wave ya. Jadi kasus-kasus yang tiba-tiba masuk ke dekompensasi ya, waiting list untuk transplantnya meningkat ya. Ini yang pasien visit ini yang dulunya terhambat di fase ini masif dia masuk ke ruang-ruang outpatient di poliklinik ya. Ini akan mendorong munculnya insiden-insiden yang tinggi terhadap kejadian-kejadian komplikasi daripada sirosis ya. Ini pada fase akhir, fase 3 ya, situasi terakhir ini, tapi masih ada beberapa kasus ini loss of follow up menjadi kendala kita ya. Komplikasi yang tinggi, misdiagnosis ya, itu merupakan tantangan dalam perawatan pasien sirosis di masa pandemi COVID. Prosedur endoskopi ya, ini potensial transmission daripada COVID selama prosedur ya. Jalurnya person to person, antar orang, droplet respirasi, pernapasan,
Dan ini endoscopic procedure adalah suatu aerosol ya, yang selama prosedur itu bisa menimbulkan terbentuknya aerosol producing prosedur ya. Kemudian kontaminasi di sekitar ruang tindakan dan juga cairan tubuh. Yang direkomendasikan bahwa oleh karena risiko yang tinggi ya penyebaran ini, jadi endoscopic prosedur itu hanya dikerjakan pada kasus-kasus atau situasi yang urgent. Ya. Kalau yang tidak urgent, lebih baik ditunda atau reschedule ya. Jadi maksudnya apa? Untuk mengurangi penyebaran infeksi ya dari asimptomatik ya. OTG itu bawa virus tapi tidak ada gejala, itu susah juga kita menentukan ya. Cross infeksi di antara pasien, mengurangi ya PPE ini, personal protective equipment ini mahal. Jadi pemakaian ini kalau tidak perlu dikurangi. Jadi admission juga ini untuk resources daripada rumah sakit ya. Yang termasuk high priority ini yang upper GI bleeding ya, seperti yang kita bahas sekarang ini high priority, rectal bleeding, foreign body, pancreatic mass dan lain-lain ya. Yang low priority, polip duodenum, displasia derajat ringan, IDB, iron deficiency anemia itu yang ringan. Apa saja yang kita perlu kerjakan selama prosedur endoskopi? Pertama, kita stratifikasi dulu pasien, kemudian kita kelompokkan apakah prosedur yang dikerjakan ini pada pasien yang low risk, high risk ya. Low risk ini yang tidak ada keluhan ya, testing terhadap COVID-19 ini dengan uji diagnostik yang baik dan akurat, ini hasilnya negatif. Kemudian yang high risk ini ada simptom yang sensitivitasnya adekuat, dia bepergian ya ke tempat-tempat yang dimana terjadi local transmission atau community transmission daripada COVID, atau dia kontak dengan pasien yang positif COVID ya, ini sangat-sangat mungkin menjadi individu yang tertular. Bagaimana kita bekerja pada low risk? Cukup surgical mask, glove, pakai shoe cover atau botis ya, disposable hairnet, protective eyewear ya, ini Google misalnya, ya, waterproof disposable gown. Ini yang high risk atau positive patient, kita pakai PPE yang lebih tinggi derajatnya ya. Ini yang kita pakai mask yang N95 ya. Glove-nya 2 pasang, pakai shoe cover, disposable hairnet ya, protektif mata, waterproof disposable gown. Ini intra prosedur ya. Train personel only di dalam prosedur itu. Kurangi orang yang di dalam ruang prosedur endoskopi yang bisa menjadi target ditulari, juga bisa merupakan sumber penularan. Karena kita tidak atau mungkin belum semua center melakukan screening terhadap staff yang di dalam unit endoskopinya ya. Training program ini harus ya, jadi peserta didik itu harus di-adjust jumlahnya yang berada di ini ya. Kemudian endoscopic room-nya ya, ini harus betul-betul properly equipped ya. Jadi ventilasi atau pakai tekanan negatif ya, dan lain sebagainya. Post prosedur, tracing patient ya. Consider tracing kontak pasien ya sampai hari 7 dan 14 ya, untuk mencari kemungkinan diagnostik ya, atau mereka muncul keluhan yang berhubungan dengan COVID-19. Kemudian alat-alat ini perlu diperhatikan juga. Jangan lupa alat-alat ya. Kalau yang mesti disposable jangan coba-coba di reuse ya. Kemudian bagaimana kita melakukan pencegahan kontaminasi, melakukan sterilisasi alat, itu hendaknya sesuai dengan standar prosedur yang ada. Ini sedikit tentang hepatorenal syndrome ya, pada hipertensi portal dengan cirrhosis juga dengan melalui berbagai mekanisme ya, terjadi perfusi ke ginjal yang berkurang ya akibat sistemik arterial vasodilatasi, hyperdynamic circulation, aktivitas RAS dirangsang ya.
Symptomatic nervous system dan juga antidiuretik hormon ini akan menyebabkan vasokonstriksi di renal yang bukan tidak mungkin berkembang menjadi kegagalan hati yang disebut hepatorenal syndrome. Ini survival curve dari mereka yang menderita cirrhosis tanpa hepatorenal syndrome, ini yang paling atas. HRS2, hepatorenal syndrome tipe 2 lebih bagus prognosisnya dibandingkan mereka yang tipe 1. Tipe 1 yang paling buruk ya. Ini treatment challenge pada COVID era terhadap kasus-kasus hepatorenal syndrome. Ini yang terbaik dan dikonfirmasi pada bab 5. TIPS merupakan salah satu pilihan. Renal replacement therapy, kemudian pharmacological therapy juga tidak kalah pentingnya ya. Terliprisin dikombinasi dengan albumin, octreotide, dengan midodrine dan albumin saja. Ini satu algoritma yang menjelaskan ya sesuai dengan konsensus bab 6 bagaimana tata laksana perdarahan saluran cerna atas pada pasien dengan cirrhosis ya. Jadi perdarahan akut, ABC-nya dulu kita kerjakan, kemudian start drug therapy immediately ya, vasopressor ya, somato, terliprisin ya, kemudian antibiotik ini perlu diberikan ya, kemudian diagnostik endoskopi kalau bisa sebelum 12 jam, kalau confirm partial bleeding ini endoskopi terapi, bandaging misalnya, kemudian di-maintain vasoaktif drugnya sampai 5 hari ya. Terus antibiotik profilaksisnya juga ceftriaxone atau nefloxacin ya. Kalau perdarahan lanjut ya, ini tips mungkin pilihannya ya, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, kalau dia terkendali dapat diatasi perdarahannya. Pada yang high risk mungkin kita pertimbangkan memakai tips juga. Ini manajemen perdarahan yang baru dipublish ya 2020, Gracia dan Sanito ya. Jadi bleeding akut, ABC-nya tetap vasopressor ya, vasokonstriktor, somato, terli, octreotide ya, antibiotik profilaksis, kemudian endoskopi, varicella confirm, endoskopik, varicella ligation ya, DPP-nya berapa, AB atau child tube class D ya. Kalau dia A dan B di sini masih kontroversi ya. Kalau menurut guideline ini dia mencantumkan PPI ya. Kalau dia child view-nya A dan B ya, yang termasuk non high risk patient, PPI-nya direkomendasikan untuk discontinue ya. Tetap continue vasokonstriktornya sampai 35 hari. Antibiotik juga ya. Kalau bleeding dapat terkontrol ya mulai dengan non-selective beta blocker atau dan ditambah dengan endoscopic varicella ligation ya setiap 24 minggu. Kalau yang high risk ya ini early preemptive tips ini harus dipertimbangkan. Nah, ini yang dua aliran berbeda ya, yang tadi itu yang aliran yang cukup baru 2020 publikasinya. Jadi kalau ini jelas kalau dia ulcer bleeding baru PPI, kalau varicella bleeding di sini not recommended itu PPI tapi vasoconstrictor yang direkomendasi. Ini Bapeno dan RCLB 2016, UP 2015. Kalau ini Asia Pasifik untuk non varicella atau intestinal bleeding. Ini varicella esophagus saya kira semua sejawat sudah sama memahami. Nah ini ada satu laporan kasus yang cukup menarik di saat COVID pandemik ini ya. Jadi pasien case report ini masuk ke rumah sakit ya dengan COVID positif on the respirator ya. Dia mendapatkan komplikasi perdarahan. Dia memang cirrhosis ya, sepsi. Kemudian ada komplikasi perdarahan ya. Ini memang dari CT sudah jelas, confirm, kemudian juga throat swab-nya positif COVID. Nah, ini tata letak di